Desa yang kuat dan mandiri akan membentuk negara yang hebat. Desa Genteng Kulon adalah salah satu wujud kesuksesan usaha membangun desa di tanah air. Sejak 5 tahun lalu, desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini selalu berhasil masuk peringkat atas dalam Indeks Desa Membangun di Indonesia. Dari peringkat 4 terus merambat naik, hingga di tahun 2022 lalu, Genteng Kulon mendapatkan posisi teratas. Indeks Desa Membangun sendiri adalah sistem penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengukur pencapaian desa di bidang ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Memang banyak hal yang mempengaruhi kenapa Desa Genteng Kulon ini IDM-nya secara nasional nomor 1. Banyak faktor ya di Genteng Kulon ini menurut pengamatan kami ini komplit. Ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ya, kemudian pasar, semua sarana prasarana alhamdulillah komplit di sini. Ini juga bagian dari indikator untuk menentukan IDM Desa Genteng Kulon itu. Ya. Itu kemudian kepesertaan BPJS, ini warga masyarakat juga banyak yang ikut. Kemudian terkait dengan sinergi kolaborasi, ya, semangatnya luar biasa, ya, untuk masyarakat Desa Genteng Kulon, khususnya kepala desa dan jajarannya termasuk BPD, ini sinerginya luar biasa. Desa Genteng Kulon bukan saja menjadi juara 1 IDM, desa ini pun nomor 1 tingkat kabupaten dalam lomba Smart Kampung dan juara 1 lomba SPB di tingkat Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kepala Desa Genteng Kulon, para pengurus desa sebenarnya hanya menjalankan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Sebetulnya begini, kami menggarap desa itu pertama kali tidak punya keinginan untuk menjadi juara, terus terang aja. Kita gali dari masyarakat. Dari itu kemudian kita gabung dengan visi misi kita sebelum menjadi kepala desa. Kita gabung, kemudian kita munculkan RPJMDes. Dari RPJMDes itu kita sampaikan kepada masyarakat, sudah tepat belum RPJMDes yang saya buat dari visi misi, kita gabungkan dengan visi misi itu. Sehingga muncul satu gagasan-gagasan yang kita kerjakan untuk kita gunakan pekerjaan kita ini untuk kepentingan masyarakat. Tidak tahunya dari garapan itulah kemudian kita dinilai oleh pihak pemerintah daerah baik tingkat 2, 1 sampai pusat. Kita ini kenyataan muncul kemudian pemerintah desa menyatakan kita itu juara Indeks Desa Membangunnya 2019 juara 4 gitu. Kami sendiri juga kaget. Kelemahan kaget bahwa di Genteng Kulon itu peserta BPJS untuk desa ini kurang dari 70%. Maka kita tingkatkan baik yang prabayar, terus kemudian melalui bantuan pemerintah, sehingga memenuhi 70% kita kemudian bisa masuk kepada urutan ranking 1 juara 1 di tahun 2022. Mendapatkan prestasi-prestasi ini tentu saja membutuhkan berbagai upaya. Supandi menjelaskan beberapa langkah yang dijalankannya sehingga berhasil meraih prestasi desa dengan IDM tertinggi di Indonesia. Sebetulnya program garapan kami yang sesuai dengan yang tanyakan, yang pertama untuk pelayanan itu ya. Tadi yang pelayanan itu sudah saya sampaikan, termasuk administrasi, termasuk juga untuk bantuan kelayaan hunian, juga untuk berkaitan dengan bantuan sanitasi, juga ada yang berkaitan dengan ekonomi.
Nah, ekonomi itu memang setelah terjadinya bencana nasional dan internasional berkaitan dengan COVID itu, kita kemudian berpikir bagaimana mengangkat agar ekonomi masyarakat yang sudah terpuruk itu bisa bangkit kembali. Kemudian desa bersama BPD dan masyarakat, kita berkumpul untuk mencari solusi bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat itu. Kemudian kita melihat lahan atau sarana prasarana yang ingin kita garap. Genteng Kulon ini lahannya sempit, hanya terdiri dari 15.446 hektar. Lahannya cuma itu, terdiri dari 5 dusun. Tapi penduduknya padat, nganten. Sempitnya itu banyak lahan pemerintah yang dipakai oleh masyarakat Genteng Kulon, termasuk diantaranya RTH, trotoar, pasar 1, pasar 2, terus lahan-lahan yang dipakai untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Desa Genteng Kulon. Ini sebagian besar memang lahan milik pemerintah daerah. Kita sifatnya hanya memanfaatkan lahan pemerintah daerah, contohnya ST Maron yang ada di Genteng Kulon itu. Tetapi kita memang izin agar lahan itu bisa pemanfaatannya dan hasilnya bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh warga Genteng Kulon. Desa di Genteng Kulon juga berinovasi untuk layanan masyarakat melalui Smart Kampung. Smart Kampung sendiri adalah konsep layanan otomatis secara digital untuk melayani proses pembuatan berbagai dokumen yang diperlukan warga. Seperti KTP, kartu keluarga, surat pengantar, izin usaha, hingga sertifikat halal. Kita itu sebetulnya menginginkan agar pelayanan di Genteng Kulon ini memuaskan masyarakat. Pelayanan itu tidak hanya terrealisasi, tapi bagaimana cepatnya, bagaimana kita menghadapi masyarakat. Masyarakat itu yang meminta pelayanan tidak semua itu emosinya sama. Oleh sebab itu kita ingin menyamakan, bagaimana agar antara pelayan dan yang dilayani itu mempunyai hati yang sama, sehingga kita merasa puas dengan pelayanan yang ada di Genteng Kulon. Yang kedua, kami menginginkan agar masyarakat itu pintar menggunakan aplikasi yang ada. Jangan hanya sekedar merintah pelayan, memerintah desa untuk melayani dia, tapi bagaimana dia melayani dirinya sendiri. Dia sehingga merasakan, sulitnya melayani itu sebetulnya seperti ini. Sehingga dia tidak memunculkan rasa emosi, tapi memunculkan rasa usaha untuk dapat itu. Sehingga kemudian kita munculkan satu alat yang disebut alat pelayanan mandiri. Maka dia harus bisa mengerjakan surat pengantar dengan dirinya sendiri, memasukkan NIK, seluruh data yang dimiliki penduduk yang mengurus surat itu semuanya masuk secara otomatis. Maka dia tinggal ngecek kebutuhan dia apa, dimasukkan pada linknya pelayanan untuk mendapatkan pengesahan dari kepala desa setelah kita periksa kebenaran dari surat yang diurusnya itu. Hanya mendidik masyarakat agar masyarakat pandai saja. Layanan ini juga dapat diakses warga desa melalui telepon seluler. Pengurusan berbagai dokumen dapat diproses tanpa harus datang ke kantor desa. Kendati telah meraih prestasi yang luar biasa, tetap ada ruang untuk perbaikan bagi Genteng Kulon. Dan sudah selayaknya segenap pengurus dan warga terus mengevaluasi diri dan membenahi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Harapannya karena semakin banyak prestasi yang sudah diraih, saya berharap ini tetap konsisten
ya, agar nanti setiap tahunnya ketika ada kegiatan yang sama, prestasi ini tetap diraih. Jangan sampai ketika merasa sudah banyak prestasi, akhirnya kinerjanya melemah. Ya ini, makanya perlu kami evaluasi ini tadi. Ya itu. Evaluasi sudah semestinya jadi kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan oleh Genteng Kulon. Sehingga prestasi yang mereka raih menjadi manfaat yang nyata, tidak hanya warga desa Genteng Kulon, namun juga desa-desa lain di seluruh Indonesia.